Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara mengisi e-rapot tingkat SMP, khususnya di SMP IT Misbahus Sudur. Ya, untuk pengisian rapot di SMP IT Misbahus Sudur, kita bisa memakai jarak jauh ataupun jarak dekat. Di mana jarak jauh itu posisinya saya ada di SD, kalau jarak dekat saya di SMP. Nanti saya akan membagikan sebuah file bernama user e-rapot ya. Isinya itu nih. Saya buka dulu karena takut lama loadingnya masuknya ya. Di user e-rapot ini ada 8 guru ya. 8 guru yang sudah masuk Dapodik ya. Jadi guru yang tidak masuk ke Dapodik itu harus memakai nama guru yang sudah ada di Dapodik untuk mengisi mapel yang diampuhnya. Untuk pembagian guru mapelnya atau formasinya itu ada di sebelah kanannya ini ya. Di mana PAI itu Busalwa, Bahasa Arab Busalwa, BBQ Busalwa, dan seterusnya. Ya, saya sendiri itu mengampuh multimedia, maka saya menggunakan akun Pak Novel. Ya. Jika Pak Novel mengampu BPK, maka Pak Novel masuk akun Bu Salwa. Dan seterusnya. Oke. Kalau ada yang mau ditanya nanti bisa lewat WA aja ya. Nanti file ini akan saya bagikan di grup. Untuk pengerjaan jarak jauh ya, pastinya jarak jauh ya karena saya posisinya di SD. Itu saya akan membagikan sebuah link di grup ya, bernama Jirok ini. Link ini. Ya. Kita tinggal klik aja. Alhamdulillah ini Jiroknya udah jadi premium, jadi insya Allah agak cukup lancar ya. Saya buka aja dulu ya biar sambil saya terangin ini Jiroknya. Bentar, di sini sambungan internetnya agak nih. Nah, kalau sudah dia akan masuk seperti ini. Jadi Jirok ini tiap kali kalau yang kemarin waktu sama Pak Acu itu kan masih trial gitu kan. Trial jadi cuma bisa 1 atau 2 orang yang masuk. Kalau ini insya Allah yang 8 atau 10 itu bisa masuk dan menggunakan jaringannya sendiri-sendiri jika ingin kencang ya. Nanti jika ada kendala misalnya pada ini Jiroknya nggak bisa dibuka, bilang aja nanti biar saya reset. Nanti saya kasih Jirok baru. Jadi ini tidak selamanya menggunakan link ini. Nanti tiap keluar akan berganti. Oke, cukup itu ya kalau Jiroknya ya. Jadi kalau emang ada nggak bisa masuk seperti ini, kalian coba ke sinyal yang lebih bagus lagi. Kalaupun nanti nggak bisa, coba tanya temennya. Kalau 3 orang nggak bisa, boleh bilang ke saya biar saya reset Jiroknya. Kalau sudah, kita masuk ke aplikasinya. Di sini nama pengguna dan kata sandi itu ada di user. Ya, saya akan mencontohkan mapel mata pelajaran saya sendiri yang menggunakan akun Panovel ya. Maka akunnya akan copy itu ini. Oke, saya copy. Nah, terus saya pastikan di sini. Novel Jufriansa, klik. Passwordnya 123456 semua sama biar nggak bingung ya. Terus kurikulumnya paket, level penggunanya guru, kita masuk. Oke, setelah masuk ya, hal pertama yang dikerjakan adalah kita lihat data KD. Untuk mapel umum seperti PAI, PKN, IPS, IPA, MTK, SPK, Penjas, itu biasanya data KD-nya itu sudah terisi. Ya, kita tinggal mengedit KD-nya. Jika KD-nya tersebut merah, itu tandanya dia itu melebihi karakter yang ditentukan. Ya. Jadi di sini ada data KD itu ada 3, di mana ada kurikulum nasional, penyederhanaan Balitbang, sama penyederhanaan mandiri. Bedanya apa? Kurikulum nasional dan penyederhanaan mandiri itu untuk guru yang umum yang tadi disebutkan itu biasanya sudah ada.
Ya, sebagai contohnya aja ini, mapelnya Pak Novel itu seni dan budaya itu umum ikutnya. Dia itu sudah ada, sudah terisi. Ya. Sedangkan penyederhanaan mandirinya kosong. Dia itu apa namanya? Penyederhanaan mandiri itu untuk guru mapel BBK, bahasa Arab, dan biasanya multimedia itu termasuk mengerjakan penyederhanaan mandiri. Oke, sekarang balik lagi ke kurikulum nasional. Di sini sudah ada isi. Ya. Karena di sini ada 3, kita harus menonaktifkan yang tidak kita pakai. Misalnya penyederhanaan mandiri, kita harus menonaktifkan. Oke. Setelah sudah nonaktifkan penyederhanaan mandirinya, coba kita lihat lagi. Nah, sudah nonaktif. Sedangkan penyederhanaan balik baliknya sudah nonaktif, mandirinya kosong, biarin aja. Ya. Dari sini sebenarnya udah selesai untuk guru yang KD-nya sudah terisi ya. Sedangkan guru yang KD-nya belum terisi, contohnya kayak BBK, bahasa Arab, kita menggunakan penyederhanaan mandiri. Saya contohin aja ini. Multimedia ya. Multimedia. Di multimedia ternyata di SMP itu sudah ada KD yang ditentukan. Ya. Tetapi saya baca di sini tidak sesuai dengan buku yang atau materi yang saya ajarkan. Nah, jadi gimana kalau saya akan menggunakan penyederhanaan mandiri? Maka kurikulum nasionalnya saya nonaktifkan. Ya. Jadi kalau penggunaan penyederhanaan mandiri terus di kurikulum nasionalnya ada, maka harus dinonaktifkan terlebih dahulu di sini sampai tidak aktif. Balitbanknya nggak ada ya. Penyederhanaan mandirinya juga nggak ada. Oke. Karena sudah nggak ada, kita ke penyederhanaan mandiri, terus kita tambah KD. Setelah sudah, di sini kita bisa menambah KD dengan jumlah yang ini ya. Tapi saya saranin satu-satu. Karena pernah saya nyoba 2, pada saat nyimpan dia itu loading lama. Setelah berhasil yang masuk itu ternyata 6. Jadi banyak KD-nya, tapi isinya sama gitu. Jadi kalau saya saranin satu-satu. Ya. Dikerjain dulu di Excel. Setelah sudah kita pilih mapelnya, pilih kelas 7 pengetahuan semester 1, kode KD-nya misalnya 3.1, 3.2, 3.4, misalnya 3.1 di sini KD-nya apa? Kita masukkan misalnya kalau yang udah di ini siswa mengetahui sejarah perkembangan internet. Setelah sudah saya copy aja biar cepet ya. Isinya mandiri, klik simpan. Oke. Dan apa namanya? Semua KD-nya harus diisi dulu ya. Ini contohnya yang tadi saya bilang merah itu ini. Tadi dia itu berarti melebihi dari ringkasan deskripsi atau lebih dari 60 karakter. Nah, setelah ini masuknya 2. Oke, setelah sudah di sini KD-nya udah siap ya. Kita masuk ke rencana penilaian. Di rencana penilaian itu bobot PH dan PTS-nya itu diisi dulu ya. Atau diklik simpannya aja. Contohnya kelas 7. Mata pelajaran multimedia. Ini, terus klik simpan. Oke, setelah itu kelas 8. Mata pelajaran multimedia. Bobot PH-nya 211 ya. Kayak kemarin Pak Acu bilang tinggal simpan aja. Oke. Lagi kelas 9. Multimedia. Simpan. Setelah sudah, kita masuk ke rencana nilai pengetahuan. Kita pilih kelasnya, misalnya kelas 7. Mata pelajarannya misalnya multimedia.
Di sini jumlah penilaiannya berapa? Kalau jumlah penilaian di sini itu penjelasannya udah saya jelasin kemarin ya. Kalau ini saya buka dulu contohnya. Ntar dokumen ini coba dikadek. Ya, contohnya ini. Di sini saya udah ada PH 1 2 3 4 PTS PAS. Untuk mengisi ini jumlah penilaiannya itu dilihat dari sini. PH. Jadi saya itu ada 4 penilaian, 1 2 3 4. Makanya saya taruh di sini 4 penilaian. Kalau PH dan PTS-nya akan sendiri. Setelah sudah, kita milih biasanya di sini tuh ada KD-nya, data KD-nya. Untuk contohnya aja ini mapel ini aja deh, mapel SPDP. Karena yang ada KD-nya. Kelas 7 mapel SPDP jumlah penilaian misalnya 4. Jadi seperti yang kemarin sudah disepakatin, bikin dulu seperti ini ya. Jadi kalau kita ngerjainnya secara offline, tinggal langsung copy paste nilai. KD-nya sudah ada. Bentar. Oke, nilai pengetahuan. Sudah, pilih kelasnya, kelas 7. Mata pelajarannya SPDP misalnya. Jumlah penilaiannya misalnya 4 tadi. Nah, di sini penilaian pertama, misalnya tes tertulis, tes tertulis, tes tertulis, tes tertulis. Terus pada penilaian pertama itu KD-nya 3 titik berapa? Di sini karena masih banyak ya, harusnya mah udah berubah. Ntar saya lihat dulu KD-nya SPDP. Masih muter. Saya ngeliat roknya, masih jalan roknya, bentar ya. Oke, sudah berhasil dirubah. SPDP. Penyiraman balitbanknya masih aktif. Oh, udah non aktif ini ya. Apa 3 titik? Oh iya, emang 3.1-nya banyak nih. 3.1 MS, 3.1 RP, 3.1. Nah, jadi harus pilih salah satu ataupun 4-4-nya. Balik lagi ke rencana penilaian. Kelas 7. Terus di sini seni budaya. Agak lambat ya. Terus jumlah penilaiannya misalnya 4. Nah, di sini tadi misalnya tes tertulis, tes tertulis, tes tertulis, tes tertulis. Penilaian 1 ini biarin aja. Ininya pada penilaian pertama kita checklist berapa posisinya di KD berapa gitu yang dicontohkan di sini. Kayak saya kan penilaian pertama KD-nya cukup 1. Jika kalian menceklis semua ini berarti kalian itu berarti penilaiannya itu akan dikalikan. Misalnya di sini nih. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini 22 atau 22 aja nih.
Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 8. Maka 8 kali 4. 8 kali 4, 32. Maka di sini penilaiannya harusnya ada 32. Ada 32. Di mana itu PH1 itu ada KD 3.1 RM tadi terus RT. Ya. Kalau sudah semuanya udah disimpan, kita tinggal download format import. Pilih kelas seni budaya, download format kosong. Ini masih kosong karena tadi belum disimpan. Ya, kalau sudah jangan lupa diklik. Misalnya nilainya udah selesai semua di sini, udah diinput, masih kosong karena belum di checklist tadi ya posisinya ya. Kalau sudah itu proses deskripsinya jangan lupa. Ya, misalnya ini diklik, terus di sini harusnya ada seperti yang kemarin Pak Acu praktekin. Kalau sudah tinggal klik kirim nilai. Ya, sudah selesai kerjaannya. Tinggal guru kelas atau walas yang mengeprint rapot tersebut. Ya. Mudah-mudahan di hari Jumat atau Sabtu bisa ketemu. Jadi kita ngisi bareng-bareng. Yang penting saran saya kerjain ininya dulu. Ya. Kerjain nama siswa sama KD kalau emang ininya guru mapel ya dibikin KD-nya. Kalau guru yang tadi udah disebutin seperti PAI, PKN itu kita tinggal nulis KD berapa untuk nilainya. Oke. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.